Alhamdulillahilladzi waffaqal alamina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura wa basata bisata karamihi lit-taibin fa asbaha wizruhum maghfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihaqqi rububiyyatihi wa iqrara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ilaina mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman nafuzu bihima fil akhirati fawzan kabira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwah fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah fattaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Kasih sayangnya tak terbilang yang diberikan kepada makhluk yang diciptakannya. Kita selaku umatnya dan selaku makhluknya, tinggi dan rendahnya kita, dekat dan jauhnya kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala terukur daripada pengabdian kita kepadanya. Makin banyak kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala strata kita di masyarakat dan kemampuan yang kita bisa lakukan, sebesar itu pula dan sedekat itu pula kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita lakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh itu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdianlah tolak ukur dekat dan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya kita selaku umat manusia, lebih-lebih sebagai muslim, dalam mensikapi rizki, rahmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu berbeda-beda, tergantung bagaimana mentelaah rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita itu. Padahal Al-Quran mengatakan dan kita telah meyakininya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang ada di permukaan bumi, semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam mensikapi rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dari antara kita selaku muslim berbeda-beda cara mensikapi rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya pengabdian kita kepada Allah ketika kita tidak ada rizki, ketika dianggap oleh kita dagangannya lagi rugi, karirnya menurun, baru dah yang namanya masjid, sajadah, tasbih adalah teman kita. Tapi manakala kenikmatan itu datang mengganti kesulitan yang ada pada dirinya, yang tadinya panen tidak menjadi sekarang panen subur, padinya banyak, kalau tadinya dagang merugi sekarang untung dan terus maju, karirnya bagus, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kurang bagus muslim yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita disentil oleh Al-Quran,
kita diingetin oleh Al-Quran. Allah berfirman, wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Bila manusia itu ditimpa satu kesulitan, bisnisnya merugi, karirnya jatuh, keluarganya berantakan, anaknya tidak patuh, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Mereka berdoa kepadaku, kata Allah, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, seluruhnya dia selalu di masjid doa. Allah begitu dekat dengan kita manakala kita dalam kesulitan. Ini kebanyakan di antara kita manusia. Dalam lanjutan ayat itu Allah berfirman, falamma kashafna anhu durr marra ka'allam yad'una ila durri massah. Bila kesulitan itu telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya bisnisnya merugi sekarang maju meroket, yang tadinya jatuh karirnya sekarang naik. Marra ka'allam yad'una ila durri massah. Manusia begitu berlalu dan berjalan di muka bumi dengan sombongnya, seolah-olah kemarin tidak meminta dan berdoa kepadaku. Ini adalah peringatan, tarhib dari Al-Quran terhadap kita. Sesungguhnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang tadinya kita tidak diciptakan olehnya, dan kita tidak pernah minta bahwa kita untuk ada di dunia ini. Dengan nikmatul ijad Allah ciptakan kita, ini pun sudah cukup untuk kita mengabdi dan beribadah kepadanya sebelum kita diberikan nikmatul imdad, rizki, kesehatan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali bahwa di antara kita mensikapi rizki beda-beda. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali menggambarkan bagaimana sikap muslim dalam mensikapi karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Digambarkan ada 3 pemuda diberikan oleh seorang raja kuda, masing-masing pemuda yang satu dikasih kuda yang bagus, pemuda yang kedua dikasih kuda yang bagus, ketiganya sama. Ketika kuda itu dipakai oleh pemuda ini buat pacuan kuda, di saat istirahat karena kudanya belum jinak, lari dan hilang itu kuda. Pemuda pertama bertemu dengan pengawal raja dalam keadaan kusut, ditanya oleh pengawal, hai pemuda, kenapa kau mukanya murung? Kuda saya hilang. Padahal itu kuda bagus sekali. Kata pengawal raja, nih saya kasih kuda mengganti kuda kamu, padahal kuda ini lebih bagus dari kuda yang dia miliki. Dia bilang terima kasih. Begitu juga pemuda yang kedua ketika ketemu dengan pengawal raja, kenapa kau murung punya muka? Kudaku hilang. Kemudian dikasih oleh pengawal raja kuda. Dia bilang terima kasih. Dari siapa ini kuda? Dari raja. Oh ya, makasih. Pemuda yang ketiga ketika diberikan kuda oleh pengawal, ditanya kenapa kau mukanya murung? Kuda saya hilang. Diberikan lagi oleh pengawal. Pemuda yang ketiga itu mengatakan, terima kasih wahai pengawal. Ini dari siapa nih kuda? Dari raja. Di mana alamatnya itu raja? Tentu raja memberikan ini kuda agar supaya saya makin dekat, sebagai fasilitas saya untuk makin dekat lagi dan berkhidmat kepada raja. Ini ma'asyiral muslimin gambaran kita. Dalam renungan Jumat ini posisi kita ada di mana? Ini bisa digambarkan dari gambaran-gambaran kisah yang diungkapkan oleh ulama salafus saleh. Ada kalanya kita tiap bulan kerja, dapat gaji dari kantor kita, dapat kita upah dari atasan kita, cuek saja, begitu saja dia, tidak berasa bahwa itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa syukur, yang ada pada dirinya keluhan, keluhan dan keluhan. Ada juga di antara kita yang yakin seperti pemuda kedua bahwa ini yakin dari raja,
tapi tidak memahami untuk apa nih raja memberi ini kuda, untuk apa rizki yang Allah berikan kepada kita itu. Yang baik buat kita sekalian, dalam kesempatan Jumat ini mari kita merenung dan kita berupaya untuk seperti pemuda yang ketiga, memahami bahwa tiap bulan kita dapat rizki dari Allah, atau tiap hari dikasih kesehatan oleh Allah, keluarga yang rukun, dagangan kita laku, bisnis kita maju, karir kita bagus. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memahami bahwa ini dari Allah. Tentu Allah memberikan fasilitas ini, rizki ini untuk kita sebagai fasilitas kendaraan kita untuk bisa makin mendekatkan diri kepadanya, bukan asik dengan rizki itu dan melupakan siapa yang memberi kepada kita. Inilah yang mesti kita upayakan, bahwa segala kesehatan yang ada, rizki yang kita miliki, ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita liya'budun, makin banyak dan makin dekat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa karunia yang ada adalah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita makin hari makin mengerti dan makin banyak manfaat yang dirasakan oleh orang lain, makin banyak kebaikan yang dilakukan oleh kita. Dengan itu, andai pun kita ditutup umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kebalikan daripada di mana kita lahir ke dunia. Pada waktu kita lahir ke dunia, kita dalam keadaan menangis, orang sekeliling kita tertawa. Upayakan ketika kita tutup umur, kita dalam keadaan terbalik, dalam keadaan tertawa dan tersenyum, melihat kebaikan yang begitu banyak telah kita lihat balasannya dari Allah, dan orang sekeliling kita menangis lantaran tidak mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh kita. Jangan sampai kemudian kita cilaka dua kali, lahir ke dunia dalam keadaan menangis, orang sekeliling kita tertawa pun dalam keadaan meninggal. Kita menangis lantaran sedikit kita punya amal, orang sekeliling kita tertawa dan tersenyum lantaran kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh kita sudah tidak diterima lagi oleh mereka yang masih hidup. Mudah-mudahan dengan kita memahami rizki dan karunia Allah, Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.